dulu pernah hidup di jalan ya ngamen lah. Kemudian dulu juga ikut kayak bajing loncat itu. Jengah aja, udah jenuh aja hidup dikejar-kejar seperti itu. Kegiatan saya sehari-hari, saya bertaman, kemudian saya juga membuat tempe. Selama ini aku bikin tempe dari beberapa kacang-kacangan. Salah satunya adalah tolo. Lebih ke kearifan lokal kita biar enggak kesulitan cari bahan. Saya Rudi Setiawan, asli saya dari Sewukan, Dukun Mundilan. Kegiatan saya sehari-hari, saya bertaman. Kemudian saya juga membuat tempe dari kacang-kacangan yang lokal. Selama ini aku bikin tempe dari beberapa kacang-kacangan. Salah satunya adalah tolo. Kalau kacang-kacangan lokal karena tidak mainstream. Selama ini kan orang-orang tahu tempe itu ya dari kedelai. Padahal kan tempe bisa dibuat dari kacang apapun yang tersedia di sekitar kita. Misal di sekitar kita itu banyak yang nanam tolo, ya kita bikin tempe dari tolo. Banyak yang nanam kacang koro, ya kita bikin dari itu. Gitu sih, lebih ke kearifan lokal kita biar ndak kesulitan cari bahan. Kita mau petik daun dulu untuk membungkus tempenya. Petik daun pisang karena kita nanam sendiri lebih enak. Nah, ini pisangnya pisang, kalau orang sini bilang pisang kluthuk. Pisang kluthuk itu daunnya lebih lemes. Sebenarnya saya menggunakan pembungkus dari daun itu. Yang pertama karena tempe itu kan makanan tradisional ya. Tradisional itu kalau dibungkus dengan plastik itu kan tidak matching. Itu satu. Ketradisionalannya nanti hilang. Kemudian yang kedua juga kaitannya sama memang mengurangi sampah sih ya. Mengurangi sampah dari plastik. Soalnya kan kalau daun ya memang itu akan jadi sampah, tapi kan bisa dijadikan untuk pupuk, bisa diolah ulang. Kemudian dari segi rasa juga akan berbeda kalau menggunakan
daun. Kadang orang ada yang bilang nanti kalau daun ndak higienis gitu ya. Sebenarnya kalau tempe itu salah satu makanan yang higienis. Fermentasi itu makanan yang higienis. Karena kalau ada kotoran sedikit pun dia tidak bisa tumbuh raginya. Jadi aman sih sebenarnya. Jadi ini tadi setelah direbus, kemudian kita dinginkan dengan cara diaduk-aduk. Kemudian kalau sudah hangat-hangat kuku bisa kita diamkan saja sampai benar-benar dingin. Nah setelah dingin baru kita ragi. Raginya kalau untuk 1 kilo itu cuma butuh 2 gram ragi sampai rata sambil dipecah. Nah ini kan kelihatan pecah kayak gini, biar raginya bisa masuk sampai dalam. Saya ketertarikan membuat tempe karena dari kecil saya sudah makan tempe, karena keluarga saya dengan segala keterbatasannya hidup di desa, untuk penambahan gizi ya makan tempe. Dari situ saya senang tempe. Dari senang itulah saya belajar bagaimana cara bikin tempe. Nanya-nanya ke pembuat tempe yang di desa-desa, yang tua-tua bagaimana caranya. Kadang-kadang ditanya anak gimbal loh bikin tempe kayak gitu. Orang pikir mungkin gimbal itu apa ya? Ya harus jadi seniman, harus jadi pemusik. Tapi kan kalau saya semua kegiatan kita adalah seni toh. Karena seni itu ya dari diri kita. Bagi sama ayam tetangga. Ini dimakan ayam ini, dibetulin dulu, ditanam ulang. Ya enggak apa-apa kan, harus belajar sabar. Dijaga Tut, kamu tuh gimana toh? Bayam merah, jadi digemburin gini dulu. Jadi saya di rumah juga berkebun organik. Semaksimal mungkin saya memakai bahan-bahan yang ada di sekitar. Ini pupuk kambing. Jadi pupuk kambing yang udah kita fermentasi. Udah jadi kompos begini ya, terus kita taburkan aja karena dia udah jadi kompos, sudah tidak panas lagi. Banyak hal yang bisa kita ambil loh dari menanam. Kita bisa lihat aja
bayam yang sekecil ini kita tanam, kita rawat, kita kasih makan dia. Setiap hari kita siram, kita kasih sayang. Dia akan tumbuh dengan baik dan subur. Sebenarnya sama kayak kita juga dari benih yang kecil dirawat sama orang tua kita menjadi orang yang dewasa. Itu kan seperti apa ya, ketika saya menanam itu seperti melihat miniatur kehidupan manusia sih, terutama saya sendiri. Itu terus banyak hal juga, seperti saya bisa belajar sabar, belajar teliti, kemudian belajar tanggung jawab, belajar tekun juga. Karena kalau dari salah satu itu kita tidak bisa menjalani, ya tanaman tidak akan bisa bagus dan subur. Di metode menanam itu kan banyak sebenarnya. Salah satunya pertanian organik. Tapi yang saya terapkan di sini biointensive garden sama permakultur gitu. Yang kita bisa lihat yang diterapkan seperti bedengan seperti ini kan menjaga biar kesuburan tanah itu tidak luntur kena hujan. Kemudian tanaman ini kan satu tempat, satu bidang, cuma banyak jenis. Itu tumpang sari itu untuk menghindari hama dan penyakit, agar kita tidak memakai pestisida. Nah, pestisida alami itu kalau saya pribadi tak lakukan ketika benar-benar sudah mendesak. Sudah tidak bisa ditumpang sari, tetap ada hama, dirotasi tetap ada hama, baru kita pakai pestisida alami. Toh juga ada mawar, ada rosemary. Di situ itu kan untuk replen. Karena rosemary kan baunya menyengat, hama tidak suka. Nah, ini juga ada koro. Biasanya kalau ada yang pesen tempe dari kacang koro, saya petik dari kebun sendiri. Tempe koro, dan teksturnya lebih lembut kalau dibikin tempe, lebih lunak gitu. Kalau koro seperti ini kan juga jarang yang membudidayakan biasanya memang. Jadi ini tanaman, ya memang tanaman pekarangan, biasanya ditanam di samping rumah kayak gitu untuk di sayur. Dulu pernah hidup di jalan ya, maksudnya ya hidup di jalan sama teman-teman. Dulu di Jakarta juga seperti itu, ya ngamen lah. Kemudian dulu juga ikut kayak bajing loncat itu. Cuma kan hidup di jalan itu pilihannya cuma dua, kamu mati atau masuk penjara. Ya jengah aja, udah jenuh aja hidup dikejar-kejar seperti itu. Tidak nyaman toh, lama kelamaan tidak nyaman. Apa ya yang bikin nyaman? Ya yang bikin nyaman saya pikir kembalikan aja hidup kita ke tanah gitu toh. Makanya kok kayak enak ya ini nanam-nanam, kayak nyaman ya, di badan itu lebih enak. Enggak kayak dulu lagi dikejar-kejar waktu, dikejar-kejar ini apalah, ya lebih enak aja, lebih nyaman dari yang dulu. Makanya sampai sekarang seneng nanam-nanam, sampai akhirnya ya sedikit demi sedikit itu menjadi dari kesenangan akhirnya jadi penghasilan juga.
tempe yang dibuat oleh Mas Rudi itu unik. Kalau yang tempe jenis ini kan katanya dibuat dari kacang tolo. Kan kalau saya taunya ya kacang yang dibuat tempe itu kan kacang kedelai gitu loh. Baru ini saya menemukan kok ada tempe yang terbuat dari bahan baku yang bukan kacang kedelai. Setelah saya merasakan tempe dari godong ini yang bahan bakunya dari tolo, saya merasakan bahwa rasanya lebih unik. Itu kalau kita merasa itu agak crispy gitu, lebih enak lah kalau menurut saya. Ini 25 ya Bu, sesuai pesanan tadi. Oke. Tasnya tak bawa lagi. Oke, makasih ya. Ya. Lagi. Kalau yang dari kacang tolo ini lebih awet kalau menurut saya, karena kalau kita letakkan di luar itu bisa tahan 2-3 hari. Kalau diletakkan di kulkas itu ya bisa sampai 1 minggu gitu. Kalau saya lihat Rudi itu seperti pribadi memang yang unik ya. Kadang-kadang kan kita menjumpai kok ada pribadi seperti itu, rambutnya gimbal, penampilannya agak aneh gitu loh. Kayak Jack Sparrow gitu loh. Yang lebih unik lagi kok ada Jack Sparrow kok mau membuat tempe gitu. Kalau menurut saya itu juga yang paling unik yang saya lihat dari dia, dan saya acungi jempol karena dia kok mau membuat tempe, mau memproduksi yang kacang-kacang lokal dari sekitar sini gitu. Kadang banyak yang tidak laku, misal ya tadi di pasar komunitas memang pasarnya lagi sepi, tidak ada pelanggan. Apa ya, kalau dibuang kan mubazir ya, tidak bermanfaat, paling jadi pupuk. Terus saya mikir jadikan apa, ya udahlah coba bikin tauco. Biasanya saya tumbuk, kemudian saya tambahin dengan tepung beras, tepung ketan, kemudian tak tambahin dengan sedikit gula. Udah, nanti diaduk, difermentasi lagi. Oh, tambah garam, satu lagi garam. Garamnya biasanya saya pakai dengan 20% untuk menyaring mikroba-mikroba yang lain juga. Biasanya setelah nanti saya fermentasi 3 minggu, udah. Kemudian tauconya itu juga bisa tak jual lagi, tak kemas dengan dengan botol yang lebih menarik, bisa tak jual lagi, dan waktu penyimpanannya pun lebih lama. Jadi enggak ada ruginya juga. Sekarang saya mau masak. Ini tadi hasil dari kebun. Karena di rumah sendiri ya porsinya untuk secukupnya saja biar tidak terbuang gitu. Jadi ini nanti masaknya pakcoy tapi pakai tauco dari tolo. Oke, ya. Kalau mimpi sih banyak orang mesti pingin hidupnya itu senang, hidupnya itu enak. Tapi kalau
Untuk saya pribadi ya apa ya, saya nanam itu udah seneng. Jadi pengennya ya kedepannya saya punya apa ya, sebuah apa seperti landscape gitulah, landscape entah itu taman atau apa. Dari situ kan juga saya bisa eh, ngajak orang-orang, ngajak teman-teman, ayo kita nanam pangan di sekitar rumah kita. Itu bisa untuk media itu kemudian juga tempe dari kesenangan ya, pengennya ya tempe ini menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang apa saya lakukan sekarang. Mungkin bagi saya yang saya lakukan sekarang itu udah besar, tapi pingin lebih besar dari ini. Keinginan saya lebih seperti itu sih, lebih untuk mengedukasi mereka bahwa makanan itu alangkah baiknya kalau sesuatu itu kita lakukan sendiri.